Kembali lagi bersama kita di Obrolan Sore Surveyor. Kembali lagi bersama kami Trio Wek Wek. Bagus nggak sih Trio Wek Wek? Agak menarik sih. Obrolan Sore Surveyor aja. Karena hari ini ternyata tim kita ada yang ke-8. Dan survei lokasi hilang ya? Ya, Gimana tadi? tadi itu di daerah Dadap, Kemana? arah Cengkareng. Masih di sekitaran Bandara Soekarno-Hatta. Apa deket-deket bandara atau radius range 1 atau radius jauh? Radius dekat sih mas. Deket ya? Dekat, sangat dekat sama bandara karena setelah posisi dari Dadap tersebut udah langsung ke landasan pacu. Deket banget dong. Deket banget. Itu kalau semisal dekat sama bandara gitu emang kegiatannya apa? Nah, Ini dia yang menarik kita bahas. Aku agak ragu karena di sekitar bandara itu radius yang apa ya cukup zona yang eksklusif ya. benar. Apa nih perlu dijelasin dulu nih? Nah, jadi itu kita ada dapat penawaran dari klien kita untuk melakukan survei topografi, tapi menurut aku survei topografinya biasa. Oke. Yang menariknya dia request foto udara. Ini yang jadi PR-nya buat aku sekarang. Itu kalau semisal dekat bandara gitu emang bisa ini ya terbang. Bisa-bisa aja tapi harus sebenarnya kalau radius besar harus ada permit. Nah, tapi nanti kita lihat situasinya nanti apa peraturannya seperti apa. Sepengalaman kita di teman-teman sebelumnya itu memang permitnya cukup detail. Ini banget administrasinya banyak banget. Ke bagian bandara itu berarti. Iya. Langsung ke bagian angkasa puranya untuk permit. Oh. Proses izin itu kalau nggak salah sampai bisa sebulan sampai 2 bulan dan itu sifatnya administratif banget. Misal nih nanti mau flight jam berapa, di ketinggian berapa, di posisi mana, terus harus koordinasi sama ATC. Oh. Bener-bener koordinasi. Semisal lagi nerbangin drone ya, terus ada miss. Harusnya terbang jam 9.25 sampai 9.40. Ternyata kelebihan 5 menit itu gimana? Betul-betul harus jalur terbangnya pun harus dikomunikasikan. Ini sepengetahuan awam ya. Maka nanti kemungkinan permintaannya harus kita sesuaikan. Jangan sampai kita mengiyakan tapi nggak bisa. Blunder bos. Benar. Luputnya hilang kita bisa Di satu sisi memang cukup menarik apa yang ditawari oleh si klien, namun kita juga harus memperhatikan faktor-faktor yang ada di sekitar. Iya. Nah, faktor-faktor yang paling utama ini sih keselamatan sih. Keselamatan. Selamatan karir kita. Semisal kayak tadi aku masih penasaran, semisal kelebihan 5 menit itu nanti drone-nya apakah bakal tiba-tiba jatuh kah atau dikasih Bandara itu kenapa restricted? Kenapa? nih jalur terbangnya pesawat? Nah, kalau soal hukuman kalau selamat bisa selamat aja. Tapi kalau drone-mu itu masuk ke baling-baling pesawat, habis kita seakar-akarnya. Ya, artinya memang ada regulasi yang mengatur itu. Nah, kita nanti selami dulu ya kebutuhan klien nanti. Kita perhatikan lagi. Selain daerah bandara yang agak susah buat izin terbangnya di mana biasanya? Spesifik bandara sih hilang ya. Masih bandara. Terus Area-area tentara gitu? Oh iya betul. biasanya itu bandara, terus Istana Presiden. Istana Presiden, Oh. sama ada beberapa kayak candi itu yang nggak boleh. Benar-benar nggak boleh. Kenapa Terus? biasanya kalau candi nggak dibolehin itu? Iya, kepentingannya itu harus bukan nggak boleh ya. Boleh, tapi kepentingannya harus diizinkan. Oh. Kalau sembarangan kan ada sifatnya itu ngacak sinyal. Benar. Nah, paling bahaya itu kalau drone kita diacak sinyalnya. Kena diacak secara sistem daerah tersebut apabila ada mesin robot, semi robot kan, drone itu nanti sinyal radionya akan diacak. Maka nggak bisa connect sama controller. Walaupun dia pakai jalur terbang, bisa aja udah berhenti di tengah-tengah aja. Itu kemarin yang di Mandalika tau nggak? Nah, di Mandalika tuh kejadian lucu tuh. Kenapa itu? Banyak yang nerbangin drone, akhirnya banyak ditangkap-tangkepin. Kan hak siaran kan haknya stasiun televisi. Iya kan? Akhirnya banyak tuh drone dijaring tuh sama pengamanan kan. Dikasih jaring ke atas gitu, banyak yang nyangkut. Dan lucu-lucu, maksudnya lucu-lucu tuh tiba-tiba drone-nya tuh jatuh bergelimpangan gitu. Panin. Kayak panen ikan gitu.
Karena posisinya untuk flight drone sendiri itu ada beberapa tempat yang dibatasi. Dari yang udah aku baca peraturannya, termasuk juga seperti mall itu juga ada yang dibatasi. Nah, kenapa kita belum connect sama peraturan? Karena tim kita baru akan ngikutin sertifikasi drone di bulan Agustus. Di bulan Agustus besok. Ini demi kita bisa memahami bahwa pekerjaan itu memang yang sifatnya ke udara. Dulu Pak Syarki itu sebagai pengasuh Fasi pernah bilang, apapun yang di udara, Mas, regulasinya adalah regulasi tentang udara. Airspace, kata dia. Nah, dari situ maka kita harus melengkapi diri kita. Sebagai organisasi, tim kita certified, license dengan baik, dan juga drone-nya nanti harus asuransikan. Harus diasuransikan. Jadi memang kita harus terus mengikuti apa yang diregulasi pemerintah. Supaya nih keselamatan karir kita nih. Oke, aku penasaran lagi. Bandara aja lah ya, gampang. Itu semisal kita ingin tahu di bandara itu tuh boleh terbangnya di ketinggian sekian, terus range sekian, itu kita ngeceknya gimana? Pertama nanti di materi sertifikasi ada. Oke. Itu ada, memang di materi pelatihan ada. Terus yang kedua, itu ada istilahnya, kita bisa ngecek di apa namanya? Dari ini, flight radar. Flight radar. Yang kedua ada lagi selain itu lah, yang misalnya kita nyalain di device-nya dari Oh ya, dari device-nya drone itu sendiri, ketika memang kita di zona merah, tapi bisa terbang ini, bisa terbang. Nah, dan itu bakal keluar langsung pemberitahuan untuk kita itu maksimal di ketinggian berapa. Oh. Atau kalau memang sudah terlalu dekat dan itu di dalam red zone, itu memang dari si drone ini sendiri nggak bisa connect, nggak bisa dinaikkan. nggak bisa dinaikkan. Nggak bisa dinaikkan. Kecuali dengan itu tadi ya. Dengan ada permitnya. Ini menarik banget karena kita kerjaan di topografi akan banyak, tapi kalau foto udara ini kita tentu harus belajar regulasi, kita nanti belajar dari Gilang, nanti kita kalau bisa semuanya certified lah. Tapi satu-satu lah ya ikannya. Kerjaan kita juga kalau semuanya ngilang nanti ikut ujian ya bahaya juga gitu. Jadinya nggak ini nanti nggak. Aduh, mana telepon. Iya gitu. Nah, terus bahas topografi nih. Kayaknya nggak afdol kalau kita ini nggak cerita tentang si pekerjaan topografi itu sendiri. Artinya experience kita kan cukup beberapa kali kan. Betul. Coba mungkin aku pengen menggali dari Gilang mungkin yang lebih sering ya di lapangan akhir-akhir ini. Kira-kira kalau dirimu kerjaan topografi itu lah. Kerjaan topografi ini tuh value yang paling kunci kamu cari ketika dapat pekerjaan itu apa? Kalau dari ketika aku mendapatkan suatu pekerjaan topografi, yang paling penting itu esensi dari kualitas data. Itu pasti yang pertama. Kemudian untuk topografi sendiri kan itu ada diatur oleh SNI-nya. Ada SNI JKH dan juga JKV. Nah, itu yang paling penting yang harus kita perhatikan. Sebelum turun, kita harus memperhatikan itu dulu. Kemudian ketika pengolahan pun, kita juga harus menguji kualitas data kita dengan itu. Wah, ini uji akurasi nih. Uji akurasi. Berarti biasanya setelah turun lapangan itu ada uji akurasinya lagi ya? Tetap ada uji akurasinya lagi. Biasanya di data atau dikomparasi dengan data lain? Atau sifatnya misalnya di stake out kan atau gimana sih lah? Biasanya aku itu semisalnya nih habis mengukur topografi. Nah, biasanya itu aku nguji dari poligonnya. Dari poligon. Bentar, poligon itu apa? Nah, poligon itu gabungan dari beberapa titik yang menjadi acuan atau referensi ketika kita melakukan pengukuran di lapangan. Bahasa sederhananya mungkin kerangka kontrol pengukuran Ya, ya. kerangka kontrol. Oke. Ingat semester 1 tuh Pelajaran dasar itu. Tipis-tipis. ngitung bodit yang Iya. kalau kita hitung bodit ingat nggak dulu? Ingat pakai Itu kan tabelnya. itu kan dosen kita tuh bodit banget ya. Bodit banget. Dirimu dulu diajarin bodit bukan? Tabelnya. Iya, Bodit kan? bodit. Wah, itu gila-gilaan itu dulu. Koreksinya. Di kita itu, aku nggak tahu amal ngalamin nggak? Itu pertama ngukur pakai teodolit yang ini bacaan tenol. Tenol yang masih ya. Nah itu kan harus kita hitung manual terus tuh. Kita hitung manual terus. Nah boditnya itu awal-awal itu nggak boleh di Excel aku dulu. Berarti Manual, Mas. Iya bener, aku ingat. Kalkulator. Punya nggak kalkulator Casio?
Kalkulator Kalau beneran. wajib kan ujian aku pernah ujian. Ingat nggak harganya berapa? Aku turun temurun dari kakak aku. Oh, dulu di kampus kita di Jogja ada satu toko namanya toko merah. Toko merah. Itu kalau kalau itu tahun ajaran baru kalkulator habis lah. Kalkulator tuh habis karena diburu sama anak SMK, sama anak D3 mahasiswa, anak S1, anak STPN. Jadi hampir mirip itu mata kuliahnya sama teman. Kalau di awal semester atau tahun ajaran baru itu habis, biasanya nih ketika mau ujian itu juga sering langka nih barang Aku pernah nggak bawa lagi ujian. karena kehabisan dan yang punyamu hilang. Aku ketinggalan. Itu emang Padahal kalau ujian di kita itu banyakan kan narasi ya. Iya. Dan ngitung kan, nggak ada kan pilihan ganda lagi kita kuliah itu kan. Hampir nggak ada, menurutku hampir nggak ada. Kecuali mata-mata kuliah tertentu ya. Itu pasti gitu kan. Dan fun fact-nya kalkulatorku itu sebenarnya masih ada. aku juga masih ada. Masih ada di sini. Masih nyala. Masih, Masih nyala. masih nyala. Kalau awet banget, aku nggak ganti baterai. Oh iya. Nggak ganti baterai. Ya, dan itu legend sih. Si kalkulator ajaib itu macam-macam, tapi dulu belajar nyalain, ternyata nyalain kalkulator itu kan ada shift on, Ya. shift off itu. Terus derajat juga pakai shift kan, derajatnya terus ada logo derajat. Ternyata itu sekarang ada di HP scientific kalkulator, Benar. ada kan? Ingat nggak? Mesti jarang gunain. Iya, nah kagoknya abis dari manual yang biasa kalkulator, tiba-tiba semester kedua itu wajib Excel. Wajib Excel, kan itu ada radians, ada degrees kan. Ya, Sudut kan ada dua, ada dua Iya, varian. iya. si Excel pakai si degrees, si ini pakai radians, kan gitu. Benar. Degrees itu apa? Wah, yes, lupa. Itu lupa sih. Lebih ini Sangat teoritis banget sih. salah satu itu sudah itu yang satu masih dalam bentuk derajat menit detik, Ya, yang mana kita ubah dalam bentuk koma, angka desimal. Ya sederhananya mungkin begitu ya, tapi kalau nanti kuliah lagi mungkin kita pelajari lagi. Ayo, FYI kita mau kuliah lagi. Karena ada kesempatan yang terbuka kita akan lanjut kuliah. Kami ini masih D3 terus terang, tapi alhamdulillah udah cukup lama lah berkarir di survei ya, belajar di lapangan lah ya. Oke, nah balik lagi ke topografi nih. Tadi berarti tentang kualitas data itu sendiri, yang mana uji akurasinya adalah di poligon. Poligon itu kan ada yang tertutup loop, Iya benar. ada yang terikat sempurna, ada yang poligon lepas nggak pakai. Ya, Itu namanya bukan poligon sih, polyline sih. Kan poligon itu harusnya close ya. Berarti kita tuh sebenarnya polyline guys. Polygon. nggak ada kontrol satunya lagi, cuma ada satu tempat kita mulai. Lain doang itu berarti. Iya itu. Iya itu apa? Friksinya tuh poligon itu kalau di ArcGIS kan didefinisikan sebagai satu garis yang Saling terikat tertutup. tertutup. Bisa menimbulkan luasan kan gitu. Ternyata itu poligon itu harus tertutup. Berarti kalau poligon terbuka, oh iya ada istilahnya poligon terbuka, terikat sempurna. Berarti harusnya polyline terbuka, terikat sempurna. Cuman perbedaan kalimatnya aja ini. Tapi kesini ternyata ada friksinya loh, ada friksinya sekarang berarti. Unik banget lah. Nah, selain dari kualitas ini tadi, kualitas si jaring kontrol tadi, habis itu ini nggak sih Lang, kepentingan klien terhadap satu kebutuhannya, ini akan menimbulkan cara pengukuran kita pengambilan data yang berbeda atau enggak? Benar, karena kita itu selain yang pertama mementingkan kualitas data, kemudian kita juga harus memenuhi happy customer. Kemauannya si customer ini apa? Ini obrolannya para entrepreneur nih ya. Aye. Iya ini. Karena posisinya kita ke lapangan, ibaratnya kita kayak dokter di sini. Wes. Kliennya itu pasien. Iya. Kita dengarkan dulu keluhan dia apa, lalu baru kita mengobati dan mengasih obat. Betul. Mengobatinya ibaratnya kita memeriksa, kita pengukuran, mengasih obat, output yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah biasanya si pasien ini tuh minta diukurin topografi itu tuh perluannya buat apa? Nah, macam-macam Apa aja nih? Misalnya lah. Biasanya yang udah aja. yang paling banyak itu untuk perencanaan pembangunan. Jadi setelah mereka dapat data topografinya, mereka itu untuk
melakukan perhitungan cut and fill. Oh, ini kalau misalnya dia memang berbau sama nata tanah dulu ya. Benar. Tapi kalau enggak, biasanya kita sajiin apa selain itu? Selain si hitungan, apakah petanya aja atau ada semacam rekomendasi? Terkadang lebih ada yang rekomendasinya juga. Kemudian selain itu juga ada yang hanya untuk melihat gimana sih bentuk dari muka tanahnya si klien ini sendiri atau Jadi konturnya. biar tahu ya si tanahnya itu mereka landai kah atau curam. Ya, tapi akhir daripada itu pun tetap setelah dia tahu bentuk tanahnya, konturnya seperti apa, baru dia untuk berpikir ke depannya. Ini lahan yang seperti ini cocoknya aku lakukan untuk apa? Inilah apa namanya dasar perencanaan lah istilahnya. Tetap untuk perencanaan sih intinya gitu. Ya, istilahnya kalau kita mau membangun rumah di skala kecil ya, biasanya kita kan butuh data sertifikat tuh, kan ada bentuk Benar. batasnya tuh. Tapi kadang-kadang kan kita itu ada kebiasaan agak kurang percaya, ya sih. Iya. Maka seringkali permintaannya kan ngukur ulang batas tanah ya nggak? Iya benar. Menurutku ini ke depannya kalau misalnya sertifikat kita yang beredar di tempat kita ini udah punya koordinat di setiap sudut deh, selesai nggak masalah. Harusnya iya. Iya kan, di setiap sudut nih dimunculin XY-nya kan sekarang udah mulai ada, tapi kan yang lama-lama kan masih belum. Nah, nanti harapannya kan kalau itu ada kan selesai harusnya. Harusnya, tapi aku pernah dapat kasus di surat ukurnya itu dia ada koordinatnya, setiap sudutnya ada. Cuman di lapangannya itu yang kemakan sama temennya. Nah berarti, sorry, patoknya hilang. nah harusnya kan koordinat ini sebagai dasar pengembalian batas kan? Koordinatnya itu lokal. Ya, berarti bukan koordinat, belum sistemnya. Itu belum Hasil sistemnya. dari pengukuran jarak berarti. Nah, karena si orang tersebut tuh kayak ini loh mbak ada koordinatnya, cuman karena kita membacanya itu koordinat lokal yang kita juga nggak tahu koordinat lokalnya acuannya kemana kan. Ya lokal banget. Lokal pride itu. Lokal banget lah pokoknya. Ini yang 1000 gitu ya? 9.000. Si orang itu tuh sebagai orang awam mereka tuh menganggap ini loh koordinatnya itu bisa diletakin di sana. Mungkin perlu edukasi juga atau gimana. Nah, kita di topografi kan juga selalu selalu mengedepankan kalaupun ada pekerjaan, batas itu kan ditembak ulang. Karena kita akan memberikan referensi baru, yaitu berupa BM. Nah, lucu nih, kita bicara BM nih sekarang. BM tuh penting banget kan di lapangan. Dari awal sampai akhir. Sampai ke depannya, selama ada kepentingan. Selama ada kepentingan, masih berguna. Nah, kalian ketemu nggak BM yang bentuknya unik-unik? Pernah ketemu nggak? Aku belum. Aku pernah. Bentuk BM yang paling unik menurutmu apa? Jadi waktu itu aku dapat job itu di pembangunan gedung. Terus BM-nya apa? BM-nya ada. Katanya dia, bukan kata aku. Nyampe di sana, aku cek lah nih orientasi lapangan. Ada rangkaian besi untuk fondasi. BM-nya itu ada di bawah. Dan itu cuman paku yang ditanam di tanah. Kan bisa goyang-goyang ya? Untuk Berarti itu posisinya rangka besi yang kotak-kotak gitu biasanya. Benar. Untuk alat aku berdiri, ngedirin statif, itu nggak ada. Oh. Artinya memang, tapi kalau di bangunan memang BM itu diterjemahkan dalam bentuk yang agak berbeda. Beda dengan kalau kadang-kadang nggak sinkron sama data planning metrisnya kita atau data sistem koordinat. Tapi yang paling penting kan fisik BM itu kan harus bisa dipakai ya. Harus bisa yang sifat permanen. Iya. Yang bisa mempertahankan. Tapi ada satu lagi aku nemu, itu di bulan 1 tahun ke belakang deh. Di salah satu daerah di Jakarta. Mereka itu ngeklaim habis nyewa alat. Terus Mereka bilang nih, alatnya nggak benar. karena Klaimnya mereka itu alat dari tempat kita itu bermasalah. Oke. Habis alatnya aku cek sama mekanik di belakang, aman. Otomatis seenggaknya kayak untuk pertanggungjawaban kita lah. Untuk pembuktian datang. Aku tanya BM-nya mana? Posisi pinggir laut. Ada beton. Di atas beton itu paku udah bengkok berkarat. Dia bilang itu BM-nya. Aku tanya lagi,
kemarin optical plummet atau center point ini ngambilnya kemana Pak? Nah itu kami nggak perhatiin, pokoknya udah berdiri aja di sini, udah kan. Oh, ya itu. Kadang-kadang BM itu kan kalau kita baca baca standarisasinya kan ada bentuknya macam-macam ya, mungkin ukuran sama warnanya ya. Tapi kan klausul yang paling pertama kan fisiknya ada, koordinatnya ada, dan fisiknya kuat kan gitu. Tapi kan seringkali kita di lapangan menemukan kans ke BM-BM itu nggak sepenuhnya begitu. Misalnya dari paku ya mungkin bisa aja kalau itu kebutuhannya lokal ya, bukan sifatnya yang jangka panjang kayak gitu. Nah, aku pernah tuh BM instansi. Jadi suatu ketika ngukur untuk kepentingan sungai kalau nggak salah waktu itu. Nah, ketebak nih berarti instansinya apa nih? Artinya, tapi sebenarnya ini lebih kepada praktek di kita ya, jangan sampai kita juga menahan diri lah untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini. Jadi BM itu ada 4 yang diberikan di lokasi tersebut ya, sepanjang biaya pinggir jalan kan, untuk keamanan. Kita cek 4-4-nya, mulus, fisiknya itu betul-betul kotak, di pinggir jalan kelihatan, itu mulus. Begitu mau tak berdiriin alat, kan dicek dong, kita coba. Goyangkan. Nah, itu baru kelihatan. Bukan hanya goyang. Cuman ditaruh doang. Jadi kayak kita bikin marmer, bikin apa tuh? Berarti ini patok nih, ditaruh aja. udah. Nah, Itu jadi kayak kita pesen, bang bikinin kotak dong, kita taruh di jalan, bisa kita ukur, kita laporin tuh. Itu bisa dipakai main catur. Dan 4-4-nya. Nah ini menurut gue malah nggak pengen membuka aib ya, artinya ini aku ketemu dan itu juga tak sampaikan ke pihak dinasnya, dan dinasnya juga bisa memahami bahwa ini pekerjaan juga memang mungkin buru-buru atau seperti apa ya. Tapi akhirnya kami buatkan ulang di sampingnya, kami gali dengan baik, dengan cakar ayam kan standar kan sudah ada. Rasaku karena masalah BM ini sepanjang zaman akan sering tetap sama. Fisiknya dari dulu juga gitu-gitu kan. Kalau BM itu harus fisiknya harus kuat, harus ada barangnya nggak hilang. Begitu hilang JKHN, sering nggak nemu JKHN hilang? sering banget. Dulu aku mungkin dapat cerita ini, Mas Anwar nih yang di lapangan waktu itu. Jadi JKHN dipasang di depan sekolah, kan supaya aman. Bilanglah ke sekolah tersebut supaya aman. Pak tolong dijaga ya ininya ya JKHN-nya. Menurut ini teman-teman di sana di instansi ya. Ternyata didatangin lagi, BM-nya tuh benar-benar diamanin. Tapi dibawa ke rumah. Istilah diamanin itu diangkut. Berarti digali, terus digali, dibawa ke rumah biar aman. Supaya lebih aman. Iya, itu yang terjadi, itu yang perlu di apa ya? Terkadang agak-agak sih memang, agak-agak lucu sih memang, friksi sih memang. Dibawa ke rumah. Nah, terkadang sebelum kita pengukuran, sebelum kita memulai, itu sih pentingnya selain briefing sesama tim, orientasi, ngedukasi masyarakat, juga ngedukasi si ownernya sendiri. Nah itu agak seni. Itu menurutku paling jauh itu sih, kalau hilang, fisiknya rusak, itu ini sih masih biasa sih, masih biasa. Tapi kalau diamanin itu ya baru sekali itu. Itu dimandiin dari Tapi pernah nemu ini nggak sih Mas? Apa? BM yang udah JKHN ataupun BM. Ada satu lagi yang unik, JKHN ini, klaster JKHN di Pulau Obi. Bentar, ini JKHN itu sebenarnya apa nih? Oh iya, Jangan-jangan ada yang belum paham. JKHN itu jaring kontrol horizontal yang di-create sama BG, di-provide untuk digunakan swasta sebagai referensi. Nah, dia ada yang klasternya di orde 1 ya. Sehingga kita Orde 0 biasanya. ada orde 0, ada orde 1 yang kita turunkan bisa untuk pengukuran, nanti terikatkan gitu. Jadi waktu itu ada BM, ada JKHN, ada di OBI, kita cek di BG kan. Datanglah kita ke sana di Pulau Obi itu. Dan mungkin kalau teman-teman ke OBI sekarang masih itu JKHN. Jadi ada JKHN di atas bukit bagus, naik kita. Tapi pipanya tuh tinggi segini, sampingnya tembok.
Jadi berdirian alatnya tuh mepet tembok. Pipanya tinggi banget. Pipa tingginya segini, pipa tinggi banget. Tapi itu bagus. Maksudnya ini unik aja, bukan dia nggak bagus ya. Secara posisi bagus. Sehingga datanya, tapi begitu difoto kan arah utara selatan. Fotonya enggak ya? Itu kalau orangnya berdiri megang TBS di sampingnya itu lebih gede patoknya daripada orangnya. Tapi biasanya pembuatan BM tuh yang bagusnya tuh posisinya di mana, terus fisiknya tuh kayak gimana gitu. Ini menurutku lebih kepada standar yang mau dipakai. Kepentingannya kan sih, misalnya dinas PU itu punya aturan BMS seperti ini. Dan itu Minerba juga punya aturan dan beda ukurannya. Tapi BIG mengatur, ada aturannya. Itu berdasarkan ordernya memang. Nah, tapi kan kerjaan-kerjaan kita di topografi ini sebenarnya kan untuk kepentingan lokal, bukan sifatnya yang mengikat ke kepentingan yang lain. Maka kita ke depan kalau provide BM ya yang fisiknya ada, nilainya ada, dan fisiknya kuat. Nggak cuma ada, tapi kuat. Tadi ada, mulus catnya masih. Bagus tapi nggak ditanam. Gimana ceritanya nggak pindah-pindah koordinatnya. Tapi pernah ini nggak sih kita lagi bicara BM, pernah nemu nggak sih kalau ke lapangan itu patok BM atau JKN yang disalahgunakan, atau Untuk apa? disalahfungsikan oleh bukan masyarakat aja, Ya, tapi warga oleh lah. warga di sana gitu. Paling pakai ini sih ngikat kambing kali ya. Lah aku ada pernah nemu ini di salah satu daerah di Sumatera, cek JKHN ada nih dari portalnya BIG. Fisiknya ada. Di lapangan fisik ada. Oke, terus. Nyampe sana atasnya bolong. Jadi tiang bendera. Gimana kami mengukur? itu berarti kan BG kan kuningan ya dia. Kuningannya udah nggak ada. Kuningan itu udah nggak ada. Jadi tiang bendera sekarang. Tapi posisinya tiang benderanya ada atau tiang bendera lepas pasang? Tiang bendera lepas pasang. Jadi kalau dia mau kalau 17-an tuh dipasang yang biasa kan, itu dililitin sama karet ban dalam dulu. Padat. Baru mereka benderanya bisa berdiri di sana. BM itu memang lucu-lucu kadang-kadang di lapangan dan sering BM JKH-nya juga apa secara fisik banyak yang udah nggak ada. Itu biasanya ada perawatan-perawatan nggak sih dari BG? Ada perawatan, tapi kan kita juga nggak bisa menafikan bahwa BM itu memang harus sempurna ada terus, itu kan nggak bisa juga kan, karena masyarakat juga punya kepentingan yang lain kadang-kadang. Yang paling susah itu menjelaskan. Nah, dari sisi BM nih, ternyata ada banyak BM yang hilang, yang unik-unik, yang ternyata nggak bisa berdiri alat, paku bengkok. Tadi kan udah sampai poligon kan tentang topografinya. Terus ketika melakukan pengukuran itu data apa aja yang harus diambil? Nggak deh, yang disiapin dulu deh. Kalau semisal mau pengukuran. Oh, tentu ini kita harus tahu batas tanah. Batas lahannya mereka. Minimal itu. Paling nggak ada yang nunjukin gitu. Nah, atau dari pun ada sertifikat harus ada orang sih. Kita nggak bisa sebagai kita kan konsultan atau vendor yang akan melaksanakan pengukuran. Nah itu kita nggak bisa menunjukkan batas atau mengambil batas itu semau-mau kita. Nggak boleh itu. Harus yang pengunya lahan dan yang bertetangga. Sama sepadan samping-sampingannya semua. Karena Dua pihak lah ya berarti Benar. minimal. Dua pihak. Nah itu wajib ada itu data batas itu karena itu akan menjadi boundary-nya. Itu tuh paling minimal. Yang lain-lain misalnya ada developer udah punya site plan, itu kita cocokkan kan, makanya kita akuisisi lagi. Site plan kan biasanya dibentuk dari sertifikatnya. Nah itu kita perlu diakuisisi lagi supaya superimpose lah istilahnya. Tahu nggak superimpose? Tahu. Coba. Superimpose itu apa, Mas? Superimpose itu menggabungkan dua data pada referensi yang sama. Ada dua data yang perlu satu referensikan. Esensinya ke sana. Berarti intinya mah biar si peta yang habis kita akuisisi bisa tumpang tindih, satu bisa kita lihat langsung. Tumpang tindih. overlay. Plan desainnya iya di overlay. Karena terkadang Yang tumpang tindih itu, Ji. Biar gampang bahasanya. Karena kan terkadang untuk batas dari si klien kita udah ada sertifikat, dia merasa oh sertifikat kita ada nih, kasih batas dari sertifikat dia bisa nih nentuin sendiri. Nah saran aku untuk klien-klien ataupun orang-orang yang ada kepentingan,
kami memang surveyor, tapi otak kami bukan Google Earth yang dimasukin langsung dapet gitu lokasi pastinya di mana. Biasanya nunjukin itu tuh peta Nah, peta ketiga di tengah-tengahnya itu batasnya di situ tuh. Nah, itu kan ada jaraknya berapa gitu. Jadi kadang-kadang kita harus menekankan ke pemilik pekerjaan, Pak ini atau Bu ini kita harus didampingin karena kalau enggak yang terjadi begitu, Pak batasnya nanti di dekat samping rumah tuh tembok yang pojok itu lah, pojok yang mana kan gitu kan, itu susah sih untuk kita develop, untuk kita pahami itu nggak bisa itu. Tapi pernah nggak mempertemukan dua pihak, si pemilik lahan sama si tetangganya ini, tetangga lahannya itu, terus mereka tuh enggak, ini masih lahan saya. Kalau di topografi rasanya enggak ya. Jarang ya? Jarang. Biasanya itu di pembuatan sertifikat. Ya dirimu tuh yang pernah PSTL, PTS ini pasti sering kayak gitu. Ring sekali. 20 cm mas ke sana gitu nggak? Iya, Ini 20 cm. Ini kelebihan 1 mili nih. mundur. Tapi itu paling di daerah-daerah padat ya, kayak gitu-gitu ya. Perdebatannya pasti kayak gitu-gitu ya. Iya, biasanya yang masuk ke gang kayak gitu. Kalau perumahan lebih legowo gitu. Iya sih. Oh kalau di desa-desa gimana tuh? Kan ke Kaltim kan dirimu, itu gimana? Di Kaltim random banget, ada yang ya udahlah sok diambil aja sama kamu, ada yang enggak ini punya aku. Tapi di Kaltim tuh malah banyaknya curhat tentang ini apa namanya, sertifikatnya lama jadi. Oh no itu mah. Ini Kepuasan kita itu. mohon maaf ya, kita nggak bisa bicara banyak soal yang begitu. Itu curhatan warga. Lanjut lagi. Udah ini kita udah ambil batas lahannya, terus biasanya yang dilakukannya apa lagi tuh? Apa aja yang harus diambil di lapangan? Nah, kalau untuk topografi biasanya itu yang paling penting. Selain kita, kalau bisa nih, semisal lahan terbuka itu kita sistem ukurnya bergrid. Bergrid dalam artian Nge-grid tuh kayak gimana? Nah, grid itu kan kalau kita artikan secara untuk awam, grid itu kan kotak-kotak. Heeh. Nah, jadi ini tuh kita ngukur untuk mengambil titik topografi atau ground height-nya itu, elevasi atau ketinggian muka tanah yang lebih jelas, itu dengan jarak yang sama. Oh. Nah, meskipun gitu, kita mesti memperhatikan kerapatan titik. Kemudian, kadang, kita ngambil per 5 langkah aja. Taunya di 3 langkah ada perbedaan muka tanah nih. Itu mesti kita ambil. Oke, berarti tadi tuh ketika selain batas lahan, kita juga harus ngambil elevasi. Nah, elevasi di situ yang dimaksud ketinggian permukaan tanahnya itu yang diambil Iya. gitu ya. Nah, satu lagi yang banyak sekali, terutama kayak dari teman-teman yang biasanya pengukuran detail atau biasanya pengukuran situasi doang, tiba-tiba ke topografi, semisal ada perbedaan gap ini antara saluran. Ada atas saluran sama ada as saluran. Mereka cuma ngambil atasnya doang, kiri kanan. Asnya enggak. Jadi untuk berapa kedalaman salurannya nggak kedetek. Padahal itu penting. Pentingnya biasanya untuk apa di topografi kedalaman si sungai saluran itu? Saluran. Ya misalnya gini, misalnya teman-teman perencanaan perumahan lah ya, istilahnya itu mau mengalirkan airnya kemana? Aliran existing itu kemana? Karena kata temanku yang di instansi perairan ya, dunia air, siapa tuh kalau mau desain saluran ya, dalam sekilo itu aku mau turunkan dalam fase senti atau mili, Pak. Itu udah ngalir air itu. Air tuh kalau udah ketemu beda elevasi udah pasti ngalir kata dia. Mili aja. Nah, artinya dari informasi tersebut, maka kalau kita di ranah-ranah swasta, itu penting banget dapat informasi arah aliran airnya itu kemana, yang existing kan gitu. Nah, itu didapat ketika sungai juga kita tembak, salurannya kita. Saluran, sungai. Tapi biasanya nih, kesalahan-kesalahan seperti itu yang sering terlihat pengukuran di topografi sawah. Kenapa tuh? Nah, mereka itu mikirnya itu galangan, galangan sawah diambil tengahnya doang. Terus ambil pinggir sawah, otomatis gini, segitiga. Oh, Padahal kan harusnya kotak, gini ya, kotak. ambil kiri kanan atas galangan, baru kiri kanan bawah. Istilahnya itu Sawahnya. krestu lah, krestu. Itu kalau nanti di kepentingan di saling civil 3D udah bisa ya.
Bisa. mendemokan 3D-nya itu kerasa banget. Jadi Gini-gini berarti. segitiga. Jadi segitiga. Nanti model 3D-nya itu jadi nggak rapi. Kadang-kadang kan kalau software yang lama kan langsung kontur DTM tuh. Kalau sekarang kan visualnya terasa banget tuh. Visual galengan tuh bisa kita munculkan, walaupun nggak semuanya data ambilan ya, perlu kita tambahin interpolasi sifatnya, tapi itu sawah bisa dimunculkan galengan kayak gitu. Nah, begitu DTM rapi, maka kepentingan ngitung volume, kepentingan untuk merencanakan di atasnya itu kan jadi Lebih enak. lebih enak gitu. Itu sih kalau di ranah topo sih kurang. Karena terkadang di topografi banyak orang yang menilai, cuman ngambil sebar aja titik udah. Tapi ada beberapa hal kecil yang sering diabaikan. Nah, ini jadinya nanti nggak informatif. Benar. Itu kan tadi udah elevasi tanahnya, ketinggian si tanahnya, terus apalagi selain itu, terus saluran juga. Nah, ini detail Detail situasinya. situasi itu istilahnya planimetris ya, dua dimensinya sih. Misalnya ada bangunan, objek-objek vital yang perlu dimunculkan. Oke, Sama berarti jalan objek-objek juga. yang ada di lahan yang dilakukan pengukuran ya. Di dalam dan di. Di Di sekitarannya. sekitar juga harus berarti. Nah, kadang-kadang ini misalnya ada pekerjaan batasnya 1.000 meter persegi, depannya ada jalan raya, akan menjadi kurang informatif kalau kita hanya mengukur yang di dalam 1.000 meter persegi. Nah, misalnya developer itu sangat penting informasi tentang posisi tiang listrik yang ada. Oh. Penting banget, itu harus kita ambil posisinya, digambarkan di dalam petanya kita. Kayak gitu sih. Sama satu lagi, karena Mas Asep tadi ngomong developer ya, yang penting satu lagi itu untuk detail situasi, yaitu pohon. Pohon yang diameternya lebih dari 25 cm. Nah, untuk kepentingan apa coba? Aku mau nanya itu buat apa? Kenapa harus yang spesifik di atas 25 cm? Apa? Lang, kira-kira Lang? Kalau dari informasi yang aku dapat, biasanya itu ketika di pembebasan lahan. Oh, Itu ditembakin. ada yang dihitung ya. Ya, karena kalau diameternya kurang dari 25 cm, itu nggak dibayarkan. Oh, Nggak berarti terhitung. besok kalau pembebasan tanah ada pohon dihitung juga. Itu. Di beberapa case ya, di beberapa case ya. Kirain cuma sekadar luasan. Enggak. Pernah, dan ada istilah lagi yang lain adalah kepentingan menata landscape. Nah, sekarang tuh banyak pohon-pohon yang original, misalnya di villa-villa di Gunung Kidul tuh sekarang itu mempertahankan pohon. Mempertahankan posisi pohon. Nah, ada lagi tempat wisata. 2 kali aku ngalamin dapat pekerjaan itu, penting isi pohon yang disampaikan Gilang tadi. Yang satu sisi waktu itu untuk, dua-duanya ternyata untuk tempat wisata sih. Satu di Tegal, satu waktu itu di daerah Semarang. Yang daerah Semarang itu aku ukur sendiri ya, di lapangan. Itu yang mau kita ukur adalah lahan seluas sekitar 4 hektar kalau nggak salah. Tapi full isinya pohon durian. Jadi benar-benar si pemilik yang mau mengakuisisi lahan ini butuh tahu. Selain proses konturnya yang di situ seperti apa, pohon durian kita tembak. Gede-gede, pohon duriannya segini, bos. Jumlahnya gede nggak, Mas? Gede, tapi pas nggak. Tapi aku belum pernah lihat pohon durian sih. Aduh, sayang sekali, sayang sekali. Sumber banyak kan harusnya. Sumber banyak. Ya, aku nggak suka durian, jadi tidak berusaha. Serius? Nggak suka. Rugi banget hidupnya. Harus coba sih. Buat apa makan makanan yang bau? Kalau menurut aku mah Yang bau Bukan itu. bau. Nggak semua yang bau itu nggak enak. enggak bau. Baru dicium aromanya aja udah pusing. Jangan dicium, Ya dimakan. kan kalau Aromanya semakin makan semakin nggak kerasa aromanya. Nah, udah peka itu mah bukan nggak kecium. Udah kebas. Udah nggak bisa ngerasain. Nah, ternyata tak total waktu itu 400-an pohon durian. Pohonnya. Iya. Wow. Itu satu-satu ditembakin. Satu-satu karena nggak sistemik. Nggak sistemik. Jadi waktu itu ini kalau kita tembak awal sama akhirnya bisa nggak ya? Ada yang sistemik, ada yang nggak. Akhirnya yuk satu-satu kita tembak. Bener-bener nembakin pohon durian. Maka paling aman waktu itu kita menggunakan RTK supaya nggak kelewat. Bayangin kalau pakai TS di laser anggaplah ya dari jauh. Itu yang udah ketembak, satu belum ketembak. Satu pohon durian kan ada value-nya. Maka jumlahnya itu harus bener-bener sama si petugas kebunnya dia akan menyaksikan karena dikasih nomor. mana itu yang kan udah ditembak dinomorin. pakai RTK dapat sinyal fixnya
gampang nggak? Aku nggak ada visual gambar durian rindangnya. Memang cukup rindang, tapi memang masih bisa menunggu lah ya, nunggu agak lama. Itu kepentingannya kan bukan untuk mempengaruhi Z-nya ya, karena topografinya gini. Untuk XY, Biar posisinya Sesuai. aja. untuk memastikan bahwa kita udah menembak semua pohon durian. 400 itu aku, wih wow, pantesan mahal harga tanahnya. Karena mau dibangun tempat wisata yang pohon duriannya nggak ditumbangkan. Sayang banget ya duriannya. Edukasi, ya memang dipertahankan. Memang dipertahankan, nggak di. Karena dari tempat wisata mereka itu juga value daya tariknya. Buat pohon duriannya ya. Bener. Nilai jualnya di situ, nilai jualnya ada di situ. Nanti misalnya ada flying fox di antara durian, jatuhan durian. Nah, Sambil lewat sambil. iya. Tapi nih Mas, ngomong-ngomong topografi, Apalagi nih, masih banyak topografi nih kayaknya. karena nggak semua daerah topografi itu yang gampang ataupun enak untuk kita ngejangkaunya. Terus, Hal menarik apa sih yang pernah Mas temui ketika melakukan topografi di alam liar atau di kawasan, nggak hanya alam liar atau hutan, Ya di mana aja lah. di mana aja, tetapi pernah nggak sih Mas ketemu sama hewan buas atau yang berbisa? berbisa mas, rasaku sering ya. Karena posisinya ini kita pasti ada yang semak, ada lewat rawa, Hmm. kadang Aku dulu agak takut ular, tapi begitu ke lapangan kayak jangan temen aja ya. sering ketemu, apalagi di sawit. Di sawit itu ya bukan hutan liar, tapi di sawit itu memang sengaja dikasih Emang sengaja dilepas. lepas ular kobra untuk ini mangsa tikus kan. Oh. Jadi ular kobra itu agak sering kalau di. Nah, yang paling unik ya menurutku ada hevannya adalah ngukur topografi di Sumut waktu itu, Di mana? Sumatera Utara. Oke. Sumut. Itu duriannya itu lagi musim, jadi murah banget. Balik lagi ke topik sebelumnya ya, durian lagi. Dan di momen itu aku pertama kali mau makan durian 2017 orang. Enggak dirimu harus coba pertama kali ya. Sama Mas Gun. Berarti aku harus ke Sumatera Utara dulu ya. Abis Waktu itu kita ngukur lewat, ada yang jatuh dan ternyata kenal lah sama yang tenaga lokal kita kan. Ya udah dibuka di situ kan, boleh dibuka ya. Aku ngicip. Mas pun beli berapa biji itu yang diborong, cuman 100.000 dapat berapa gitu lah, 6 atau 8 gitu waktu itu. Beli langsung di kebunnya. Iya. berarti aku makan lah di harus situ. sini Mas. Harus nyoba. Kayaknya Setidaknya nyoba misalnya berapa biji ya, 3, 4. Itu bau awalnya nggak sukanya karena apa? Baunya juga nggak suka, baunya enak gitu. Tapi begitu nyoba, kok enak rasanya. Ketagihan sekarang. Kalau ada durian aku yang ngabisin paling banyak. Tapi nggak bisa sebanyak itu. Pernah di Bangka di ini. Udah saya bebas dikasih ke waktu panen, udah bebas. Pilih aku berdua. Berdua itu cuman habis 300.000. Aku tuh habis makan 5 atau 6. Udah mentok sampai migrain. Udah nggak kuat. Darah tinggi tuh. Asli. Itu pertama dan terakhir sebanyak-banyak itulah 6. Temenku juga 6. Banyak jenis itu. Nih, buka lagi. Nih, terserahmu Set. Nih, dia yang bayarin. Tak bayarin gitu di Bangka itu. Wah, sampai sekarang. Pak Caca itu. Oh Pak Caca. Mbak Caca itu. Mantap, istimewa. Mbak Caca itu istimewa banget itu. asli. Tapi ya Mas, Nah, dirimu apa lah yang menarik lah? nah aku itu di Jawa Timur ngukur topografi hanya jarak 2 langkah dari kobra Jawa yang ada di sawah. Kobra Jawa. Bubar. Posisinya kobranya lagi ngapain nih? Apa udah gini? Aku berdiri megang gini, kobra posisi di samping. Di samping aku, udah berdiri ngadep ke aku. Numpang lewat itu, punten bang. Kalau dia ngomong gitu enak. Ini nggak ngomong. Kamu harus makanya. belajar bahasa ulang. Nah, kebetulan posisinya aku mesti lewat ke sana. Terus. Lanjutin. Aku muter, lihat cuma 2 langkah depanku. Tapi aku nggak ada niat membunuh satwa atau gimana. Cuma stickball ini refleks. Dia mental, aku juga mental buat lari. Rovernya aku tinggalin di sana. Itu warnanya apa lah? Hitam. Kayak
kayak kobra yang di ini, aku mah belum lihat ya kobra yang di Jawa itu belum pernah lihat terus terang. Kalau di Sumatera kan sering, Kalimantan, hitam kayak gitu nggak? Hampir sama, tapi bedanya itu kobra Jawa badannya lebih kecil, tapi ketikanya itu untuk bagian lehernya apa Lebar. lingkungan leher itu Gede. benar-benar pipi tapi lebar. Berarti dia udah Nah, Ih, aku lari, rover aku tinggal, aku nggak ngomong, aku bilang aku habis jatuh, terus minta tolong lah aku sama salah satu cewek, Mas Rudi. Mas Ipung. Terus Aku minta tolong Mas Ipung ke sana, ketemu lagi. ketemu ularnya mematung, dianya juga mematung. Lalu dijemput Pak Doni. Setelah itu Mas Ipung pergi, aku cerita ke Pak Doni, baru dijemput Pak Doni sama aduh lupa aku namanya. di awal satu lagi. Yang bapak tua yang biasa kuat ngukur pakai WP itu lah Mas, yang tim pertama ke sana waktu itu, kami 6 orang Oh, yang dari yang dari Banyuwangi. Iya. Aku lupa itu yang jemput. Aku lupa namanya. FYI, bapak itu punya batu cincin anti bisa. Nah, ini ngomongin batu cincin karena di sini ada skena satu lagi. Di circle kita. Ini bukan skena kita kayaknya. Ya alih-alih amat kita nanti. Dia nyobain di ini nggak digigit sama ularnya nggak dengan batu cincin itu? Aku udah nggak tahu lagi, yang aku tahu setelah itu rover yang aku pakai pulang, orangnya selamat semua pulang. Aduh. Baru setelah itu tim yang lain tuh terkadang udah nemu tapi masih jauh dari kulitnya, tahu nemu yang bekas lentik kulitnya gitu. Iya. Tapi Jadi- semenjak itu, alhamdulillahnya waktu itu untuk tim aku yang ngebagi. Kamu pilih yang ini berarti banyak ularnya yang Nah, mereka. makanya yang pertama itu aku bebasin dulu nih tim, mau pilihkan kemana? 2 ke kanan, 2 tengah, aku ke arah kiri sendiri. Setelah itu aku rolling, aku yang ke kanan sendiri. Oke, berarti ini tuh dari peta topografi tadi kan diambil elevasi ketinggian tanahnya, terus diambil situasinya juga sekitarnya. Nah, nanti berarti endingnya itu tampilan petanya itu kayak gimana itu? Ya, kita pasti akan menanyakan ke pemangku kepentingan itu mau peta di skala berapa, skala besar apa skala kecil gitu. Rata-rata skala besar ya kita bilang 1000 ke bawah ini kan skala besar kan. Gitu. Nanti maka kerapatan konturnya juga akan berbeda-beda. Gitu. Tapi detail spotek biasanya kita tampilkan karena kadang-kadang kalau datar itu kan konturnya nggak merepresentasikan. Benar, ternyata. Itu kita tampilkan, terus situasinya juga ditampilkan, terus habis itu legenda-legenda yang merujuk di objek-objek yang sudah digambarkan, Informatif. informasinya kita sajikan. Kalau ternyata ada hitungan cut and fill, 3D-nya kita sajikan, terus nanti dalam bentuk konturnya itu juga kita sajikan beserta hitungan cut fill volume dengan request-nya si klien ini. Kadang-kadang yang misalnya developer blok A, blok B ini hitungannya sendiri-sendiri, jalan sendiri, itu kan bisa begitu. Nanti kita bisa pecah-pecah lah. Tapi cut and fill nggak akan bagus kalau topografi ini. Originalnya, istilahnya dalam cut and fill itu ada ori lah. Mereka bilang itu nggak bagus. Benar. Kurang lebih begitu topografi, cerita-cerita menarik dari DM sampai topografi ya. Iya, sampai durian. Sampai durian ternyata. Dan kalau orang-orang topografi harusnya sarannya teman-teman ya, aku sampai belajar makan udang karena udang sama durian itu salah satu makanan enak ketika kita ke lapangan, yang kalau bisa kita jangan pantang sama itu. Pemersatu bangsa Pemersatu juga. bangsa. Jadi kurang lebih begitu obrolan sore surveyor hari ini. Kita ketemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya. Semoga kita bisa tayang rutin ya. Ngobrolan dengan topik-topik yang random, yang bebas lah. Iya. Yang penting kita tayang Obrolan dulu lah. surveyor sore aja pulang kerja kita Pulang kerja. nongki dulu. Nanggi dulu sambil ini nggak kopi sih. Yang satu kopi, yang dua nggak kopi. Kapan lagi kan bisa ketemu cerita-cerita dengan ngobrol santai. Tapi menarik kalau nanti mungkin kita hadirkan teman ya. Boleh. Antara kita format bertiga atau nanti tambah satu Dengan lagi. itu nih, aku mau request. Apa itu? Dari kemarin, mungkin teman-teman pada penasaran nih, Apa? Mas Anwar itu siapa sih? Kayaknya akan kita buatkan undangan karena tadi ngomong batu cincin dan ngomong Dia pasti masih tertarik gitu. bersangkutan lagi, masih yang bersangkutan juga. skena anti bisa.
skena anti takut klub itu nanti kita undang beliau untuk gabung sama kita atau di kesempatan. Itu dulu cukup. Terima kasih. Selamat sore. Bye bye. Bye.